Selamat jumpa teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Dance Minute Talk Maintenance edisi ke-17 akan membahas mengenai Maintenance Work Planning bagian keempat, yaitu Basic Planning. Basic Planning. Basic Planning adalah satu proses perencanaan di mana planner atau perencana akan mengambil work order yang baru dan menambahkan beberapa informasi yang diperlukan sehingga scheduling dan execution dari pekerjaan maintenance dapat efisien dan efektif. Basic planning atau maintenance planning. Planning adalah suatu proses untuk menentukan sumber daya dan metode yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan pemeliharaan secara efisien dan efektif. Planner yaitu mengembangkan suatu rencana kerja atau work plan untuk memperbaiki atau melakukan corrective maintenance atau preventive maintenance suatu aset. Work plan ini mencakup apa dan bagaimana pekerjaan akan dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah deskripsi pekerjaan, urut-urutan tindakan dan tugas, bahan dan alat yang diperlukan, work crew skill, lockout, takeout atau LOTO, dan persyaratan keselamatan. Work order adalah suatu dokumen atau dokumen elektronik yang menentukan pekerjaan yang diperlukan pada aset. Work plan kadang-kadang kita sebut dengan job package atau paket pekerjaan, adalah paket pekerjaan yang disiapkan oleh planner, termasuk dalamnya adalah scoping atau identifikasi pekerjaan yang harus diselesaikan, urut-urutan pekerjaan, keterampilan yang diperlukan, alat khusus, suku cadang yang diperlukan, dan instruksi kerja khusus yang diperlukan. Sementara work order path kitting adalah collection atau staging suatu suku cadang yang diperlukan untuk setiap perintah kerja individu. Setiap kit diidentifikasi dengan nomor atau label sehingga dapat di-staging atau dikirim ke kru pemeliharaan yang tepat. Planning flowchart. Planning flowchart adalah satu proses kerja yang terdiri dari blok-blok proses yang menjelaskan bagaimana planner melakukan pekerjaannya, mulai dari menerima work request hingga mempersiapkan job scoping, plan job, dan menyimpan WO dan plan job di waiting to be scheduled. Mari kita bahas lebih detail mengenai planning flowchart. Kita mulai dari blok pertama, yaitu waiting to be planned. Seluruh WO, WR yang dikirimkan oleh originator, di mana WO dan WR tersebut telah di-approve oleh masing-masing supervisor dan telah melewati proses gatekeeping, disimpan di waiting to be planned. Selanjutnya, planner akan mengambil beberapa work order dengan prioritas lebih tinggi atau paling tinggi untuk diproses membuat job plan. Blok ketiga dari waiting to be planned, planner akan mengambil WO copy, sementara WO asli tetap berada di planner active file. Planner membawa WO copy ke lapangan, ke tempat kejadian atau tempat alat yang rusak untuk melakukan job scoping. Planner akan memperjelas atau melengkapi coding yang khususnya untuk tipe WO, yaitu proaktif atau reaktif, dengan jenis pekerjaan minimum atau ekstensif. Setelah seluruh coding lengkap, planner akan
atau mengambil data dari mini file, yaitu data yang menyimpan informasi mengenai pekerjaan sejenis yang telah pernah dilakukan, di mana pada saat itu planner lapangan telah memberikan feedback atau informasi yang bermanfaat agar planner dapat melakukan update dari job plan yang pernah dibuatnya. Dari mini file, planner mendapat informasi tersebut, selanjutnya melakukan melengkapi job scoping, yaitu dengan melihat field inspection dengan history, maintenance operation assistant, melihat root cause analysis, dan lainnya. Selanjutnya, setelah job scope lengkap, lakukan job planning atau buat paket pekerjaan yang berisi mengenai job scope yang sudah diperbaiki, dilengkapi dengan resources-nya, yaitu tenaga kerja yang dibutuhkan, skills yang dibutuhkan, material yang dibutuhkan, termasuk juga alat-alat tools atau special tools, bahkan dengan alat berat. Seluruh job plan yang telah dibuat akan disimpan di waiting to schedule, menunggu seluruh kelengkapan material peralatan yang disiapkan sudah diterima di site, selanjutnya dischedulekan untuk proses perbaikannya. Sebagai bahan pertimbangan teman-teman, kita bahas mengenai work order form atau formulir work order. Pertama, Departemen Pemeliharaan dapat menggunakan formulir work request atau work order yang terpisah. Originator akan mengisi WR atau work request untuk menjelaskan pekerjaan yang diminta dan menyerahkannya ke Departemen Pemeliharaan melalui gatekeeping. Setelah perencanaan atau pembahasan lainnya, Departemen Pemeliharaan mengeluarkan formulir baru kepada kru, yaitu formulir WO yang menggambarkan pekerjaan aktual yang harus dilakukan. Setelah itu, scheduler adalah menangani formulir WO untuk melakukan scheduling, sementara supervisor atau teknisi akan melaksanakan pekerjaan dan memberikan umpan balik informasi yang penting kepada maintenance planning dan reliability. Setelah pekerjaan selesai, planner dapat dengan mudah memeriksa formulir terstruktur dan kelengkapannya dan kebutuhan apapun bagi perencana untuk mencari umpan balik tambahan, dan simpan file ini untuk membantu pekerjaan di masa mendatang. Work order form adalah seperti pada gambar depan, dari requester section, planning section, craft feedback. Gambar sebelahnya adalah contoh work order yang telah lengkap, termasuk laporan dari supervisor lapangan sebagai craft feedback kepada maintenance planning dan reliability. Mari kita bahas salah satu contoh WO yang lengkap, seperti pada gambar di depan kita ini, yaitu WO nomor 001234 dengan priority R2, yaitu reliability pada prioritas 2, yaitu serious condition. Area pertama, request section, yang diisi oleh originator, menjelaskan pokok pekerjaan yang harus dikerjakan. No outage required berarti tidak diperlukan public shutdown. Selanjutnya masuk ke planning section. Planning section memperjelas
permintaan pekerjaan setelah dilakukan scoping ke lapangan. Selanjutnya, planning juga akan melengkapi teknisi atau labor yang diperlukan, berapa lama, begitu ya part atau suku cadang yang dibutuhkan, dan tools, alat bantu, special tool atau alat berat. Selanjutnya pada area atau section craft feedback adalah laporan dari lapangan dari supervisor atau teknisi utama, laporkan mengenai pekerjaan yang telah dilakukan, part yang telah diganti, man hours yang dibutuhkan, dan kapan pekerjaan dimulai dan diselesaikan. Berikutnya adalah coding section, yaitu diisi oleh planner untuk melengkapi coding dari WO, terdiri dari 6 elemen. Elemen pertama adalah plan type, ini terisi adalah RE, artinya reactive extensive. Work type-nya 5, artinya trouble and breakdown. Group sistemnya FC, yaitu fuel, berarti equipment fuel pada fuel oil service pump. Equipment type-nya 18, yaitu filter dan strainer. Krunya 1, strip 2, 1 merupakan departemen mechanical, 2 adalah kru nomor 2, outage 0 berarti perbaikan dilakukan pada kondisi running atau tidak. Demikian telah kita bahas bersama, yaitu work planning bagian keempat, yaitu basic planning. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman boleh mendapatkan notifikasi apabila 10 Minute Talk Maintenance edisi berikutnya telah tersedia. Terima kasih, sampai jumpa.